Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan channel Iin 04 ya teman-teman. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang dari suatu apapun, dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Saat ini saya akan memanfaatkan botol, maksud saya galon air mineral ya teman-teman, untuk menanam atau untuk menyelamatkan tanaman hias bambu hoki Sri Rejeki ini teman-teman. Tanaman hias bambu hoki Sri Rejeki ini dulunya saya tanam di pot, itu sudah sangat besar sekali dan sangat indah. Tetapi karena musim kemarau kemarin itu daunnya seperti ini teman-teman, pada kering semuanya. Terus tapi di atasnya, di pucuk-pucuknya itu masih hijau, sehingga perlu saya selamatkan karena akar-akarnya pun juga masih banyak sekali dan masih hidup ya teman-teman, sehingga akan saya selamatkan ini teman-teman. Ini saya ambil dari potnya yang kemarin banyak itu, saya pilih satu persatu. Satu pot yang besar itu tinggal beberapa batang tanaman hias ini teman-teman, seperti ini. Batangnya juga masih hijau-hijau ya teman-teman, seperti ini. Terus daunnya yang masih hijau itu hanya di atasnya saja, karena tanaman ini banyak manfaatnya teman-teman. Tanaman hias bambu hoki Sri Rejeki ini banyak manfaatnya, antara lain adalah penangkal energi yang negatif ya teman-teman. Terus kedua, membawa keberuntungan di dalam rumah kita dan membawa banyak rezeki untuk kita semuanya, sehingga perlu diselamatkan untuk ditanam kembali biar bisa hidup lagi. Seperti ini saya bersihkan daun-daunnya yang kering-kering ya teman-teman, saya tinggalkan, yang masih hijau saja, yang kering saya buang saja. Saya pilih satu persatu teman-teman. Terus dan tanaman ini baik sekali ditanam di dalam ruangan atau tanaman indoor ya teman-teman. Kita tanam di dalam ruangan, baik bisa diletakkan di pojok ruangan kalau tanamannya di pot, baik di pot yang besar atau pot yang kecil, serta bisa diletakkan di atas meja. Kita sesuaikan saja tempatnya, karena kita juga harus menyesuaikan besar kecilnya tanaman hias bambu hoki Sri Rejeki ini teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan pot besar ya kita tanam, kita letakkan di dalam pojok ruangan atau di lantai di bawah gitu. Kalau tanamannya kecil ya sepantasnya atau sebaiknya kita letakkan di atas meja, karena manfaatnya di dalam ruangan itu sangat bagus sekali, antara lain menangkal itu tadi ya teman-teman, energi yang negatif, dan banyak mendatangkan keberuntungan serta mendatangkan rezeki untuk kita semuanya. Ya, ini sudah selesai teman-teman, tinggal sedikit saja. Ya, ini ada beberapa batang ini teman-teman akan saya tanam. Kalau dulunya saya tanam dengan menggunakan media tanam tanah yang sudah ada pupuknya serta campuran antara tanah, sekam, dan pupuk kandang. Tapi saat ini akan saya tanam di galon yang sudah tidak terpakai ya, galonnya akan saya manfaatkan teman-teman, daripada tidak terpakai terbuang, saya manfaatkan untuk menanam tanaman hias ini.
yang akan saya gunakan dengan menggunakan apa maksudnya, media tanam air ya teman-teman. Itu pembersih ruangan juga ini. Ya, ini sudah selesai. Batangnya masih hijau-hijau teman-teman, masih seger ini, dan akarnya juga banyak. Kemudian botolnya saya isi, botol galon ini saya isi air ya teman-teman. Paling tidak mengisinya separuhnya, separuh lebih sedikit dari tingginya galon ini. Atasnya tidak saya potong teman-teman, karena tanaman hiasnya hanya ada beberapa potong saja, sehingga galonnya tidak saya buat kreasi. Tetap saja galonnya tetap hanya saya beri air saja, saya masukkan air saja, karena nanti kalau saya kreasikan galonnya ini, tanaman hiasnya akan kurang, sehingga tidak begitu kelihatan bagus, sehingga hanya saya masukkan air saja untuk media tanamnya ya teman-teman. Ya, seperti ini saya isi separuhnya lebih sedikit. Nanti kalau beberapa hari, 1 atau setengah bulan, itu sudah ganti akarnya, atau akarnya sudah tumbuh lagi, kita ganti airnya, jadi airnya tetap bersih ya teman-teman. Iya, batang per batang, satu per satu, tanaman hias hoki, bambu hoki Sri Rezeki ini saya cuci dulu akarnya supaya lebih bersih, kemudian baru saya masukkan ke dalam galon ini. Satu persatu saya cuci dulu teman-teman. Akarnya itu maksudnya yang saya cuci ya teman-teman. Dan saya kurangi sedikit supaya masuk ke dalam mulut galon ini bisa mudah, seperti ini teman-teman. Ya, satu persatu. Ini nanti kalau sudah tumbuh itu 1 sampai 2 bulan itu sudah besar ya, sudah tumbuh, tunasnya sudah bertunas, anakannya sudah banyak, sehingga akan menjadi rimbun. Biasanya seperti itu teman-teman, karena saya sudah mencoba di botol kecil, hanya 1 pohon. Jadi hanya 1 pohon saya masukkan ke dalam botol kecil, botol bekas aqua kecil itu loh teman-teman. Saya masukkan 1 batang, itu ternyata selama 2 bulan itu sudah tumbuh subur dan daunnya lebat sekali. Tapi tadi tidak saya ambil ya, karena saya saya tempatkan di ruangan. Sepertinya saya tadi juga lupa untuk menunjukkan, tapi yang jelas tanaman ini bagus sekali dan cepat sekali bertumbuhnya teman-teman. Akar-akarnya juga tambah banyak, daunnya tambah banyak, sehingga kalau nanti ini tumbuh subur daunnya dan serta anak-anaknya banyak, ini nanti akan lebat, sehingga tidak perlu diberi tanaman, batang-batangnya itu tidak harus banyak ya teman-teman, hanya sedikit ini saja nanti sudah tumbuh subur dan rimbun. Ini sudah selesai teman-teman. Ya, saya tata dulu, sudah rajin seperti ini teman-teman. Ya, terus selanjutnya daunnya itu yang pucuk-pucuknya pada kering saya potong ya teman-teman, supaya kelihatan rajin dan bersih. Nantinya kan ada tanaman yang muncul, sehingga kalau dipotong tidak mempengaruhi ya teman-teman. Demikian teman-teman, semoga
bermanfaat dan semoga menginspirasi teman-teman semuanya, karena selain untuk mempercantik ruangan juga tanaman ini banyak manfaatnya. Begitu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa lagi. Sudah menonton video-video saya, sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.